Ya, di tengah gejolak geopolitik dan geoekonomi global, pemerintah menegaskan fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat. Hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menunjukkan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan nasional tetap terjaga berkat koordinasi dan sinergi kebijakan antar otoritas. Hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menyatakan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan nasional tetap terjaga berkat koordinasi dan sinergi kebijakan antar otoritas. Ketua KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebutkan stabilitas sistem keuangan pada triwulan 4 2025 tetap solid meski tekanan global meningkat. Purbaya menjelaskan dinamika ekonomi global pada akhir 2025 masih dibayangi ketegangan perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok, serta kebijakan moneter longgar Amerika Serikat. Perlambatan ekonomi dan melemahnya pasar tenaga kerja Amerika Serikat mendorong The Federal Reserve memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menopang pemulihan ekonomi global dan meningkatkan arus modal ke negara berkembang. Di sisi lain, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi dengan dukungan konsumsi domestik dan penguatan investasi. Sehingga pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan akan mampu mencapai 5,4%. Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025 diperkirakan berada di sekitar 5,2%. Sementara pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 5,4%. Ditopang kenaikan permintaan domestik, jalan dengan berbagai sinergi kebijakan dari pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui KSSK yakin situasi perekonomian domestik akan semakin membaik. Meski situasi global masih tidak menentu, namun arah kebijakan fiskal dan moneter yang pro pertumbuhan akan mampu menjaga peningkatan ekonomi ke depannya. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, sinergi kebijakan antar otoritas jaga resiliensi ekonomi Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, kemudian Profesor Talisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Jimmy, apa kabar? Baik, Mas Pras, apa kabar? Prof. Telisa, apa kabar? Kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disampaikan juga tadi. Dan Prof. Telisa, apa kabar? Ya, baik, sehat selalu untuk semuanya. Baik, terima kasih. Sebelum membahas lebih jauh, Prof, seperti biasa, Prof, kita akan review bagaimana sih tadi sudah disampaikan KSSK menyampaikan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan kita ini masih cukup tangguh lah begitu ya di kuartal 4 tahun 2025. Apakah ini bisa menjadi fondasi kuat yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Purbaya tadi untuk menghadapi tahun 2026 ini? Silakan, Prof. Ya, jadi memang kan kemarin KSSK-nya adalah hasil assessment untuk triwulan 4 ya, di mana triwulan 4 memang belum terlalu banyak guncangan. Maksudnya belum seguncang yang di Januari ini karena banyak sekali faktor geopolitik di Januari ya. Jadi kita tentu appreciate apa yang dilakukan bahwa dengan koordinasi yang kuat tadi, sinergi yang kuat telah menghasilkan sejauh ini ya dalam kondisi yang masih cukup aman. Yang seperti kami selalu sampaikan bahwa memang kita perlu mengapresiasi, namun kewaspadaan tetap harus ada seperti itu karena memang guncangannya kan sekarang cukup kuat ya. Jadi artinya ada tekanan-tekanan yang terjadi di pasar belakangan ke berbagai pasar ya, pasar falas, pasar saham, pasar obligasi dan seterusnya. Nah, namun kita tetap harapannya kan memiliki fundamental yang kuat gitu. Nah, harapannya sih KSSK nanti ke depannya akan lebih sinergis lagi gitu dalam sinergi kebijakan moneter fiskalnya karena tantangan ke depan ini akan lebih berat. Tapi tentunya stabilitas yang sudah terjaga di triwulan 4 ini benar bahwa bisa menjadi modal untuk menghadapi guncangan nanti di 2026. Nah, namun sinerginya nampaknya perlu lebih diperkuat disertai dengan komunikasi kebijakan yang kuat juga seperti itu sih. Karena ada beberapa hal yang tetap harus menjadi PR kita ya, seperti itu. Tapi kalau kita bicara laporan KSSK secara keseluruhan berbarengan juga kemarin dengan assessment IMF di Januari. IMF kan biasa melakukan assessment ya. Sejauh ini juga cukup baik gitu terhadap stabilitas sistem keuangan kita seperti itu. Hanya catatannya kan di bagaimana nanti kita kayak pelemahan rupiah dan lain-lain yang harus menjadi perhatian otoritas seperti itu.
Baik Prof, tapi kalau kita lihat dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan juga bahwa memang akan melakukan assessment forward looking nih kalau KSSK sampaikan juga tadi di tengah ketidakpastian global juga yang masih terjadi sampai saat ini dengan koordinasi yang kuat antar lembaga atau antar otoritas sendiri. Nah, Anda melihatnya sendiri bagaimana Prof? Apakah ya benar-benar akhirnya koordinasi antar otoritas ini akhirnya yang akan menjadi benteng ekonomi Indonesia Prof? Iya, koordinasi itu memang sangat diperlukan ya, disertai dengan sinergi dan kolaborasi ya. Koordinasi plus sinergi dan kolaborasi. Jadi masing-masing otoritas kan punya kewenangan. Nah, kemudian bagaimana mensinergikan kewenangan tersebut? Karena ada beberapa KPI bersama seperti itu. Jadi yang harus dijaga oleh berbagai pihak, kan kita tidak boleh ego sektor itu kan. Misalkan moneter dengan tujuannya sendiri, fiskal dengan tujuannya sendiri, tapi antara moneter fiskal ini kan bersama-sama ditambah dengan kebijakan strukturalnya dan nanti implementasinya. Nah, forward looking assessment itu betul sangat dibutuhkan karena gini, kalau karakteristik kebijakan itu kalau bisa kita udah bisa antisipasi apa yang terjadi ke depan sehingga bisa kita koreksi sekarang atau mitigasi sekarang. Karena kalau backward looking kan kita terlambat ya. Jadi assessment forward looking itu memang sering digunakan apalagi di dalam monetary policy, misalkan menentukan suku bunga acuan, itu pasti lihat forward looking apa yang akan terjadi, bukan cuma data sekarang tapi ekspektasi mengenai data ke depan seperti apa, misalkan Fed Fund Rate bunganya seperti apa, terus kemudian kondisi pertumbuhan ekonomi global seperti apa, inflasi global, kurs dolar di XY seperti apa, nanti pengaruh ke kurs rupiah kita, sehingga kita harus melakukan langkah apa, misalkan di dalam keputusan suku bunga, di dalam keputusan mengenai defisit fiskal yang harus kita atur. Oh, bunga akan gimana nih di dunia? Nah, kita atur nih defisit fiskalnya seperti apa, pembiayaannya seperti apa, berapa pembiayaan dari obligasi. Nah, itu yang harus dibicarakan gitu atau disinergikan tadi ya. Itu yang disebut sebagai assessment forward looking. Memang harus forward looking ahead of the curve gitu. Jadi preemptif. Jadi kita sudah antisipasi. Jadi bukan hanya dilihat kondisi sekarang tapi ke depan ada apa sehingga mitigasinya bisa dilakukan sekarang. Seperti itu. Baik, nah itu dia. Lantas dengan optimisme yang tadi sudah disampaikan oleh KSSK dari pelaku usaha retail sendiri, apakah memang ini sudah tercermin dalam peningkatan penjualan retail begitu yang dirasakan oleh pelaku usaha sendiri yang memang kita kaitkan nanti jujur juga dengan adanya daya beli masyarakat yang masih menjadi tantangan tersendiri nih Pak Jimmy. Iya Mas Pras, terima kasih. Jadi memang optimisme pertumbuhan ekonomi mulai terlihat di sektor retail. Jadi kita lihat kan orang mulai belanja. Namun terus terang belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan penjualan di toko yang existing. Jadi Bank Indonesia kan mencatat penjualan retail masih tumbuh positif. Terutama pada kelompok barang kebutuhan pokok yang menunjukkan konsumsi masyarakat tetap berjalan. Tapi lebih pada kebutuhan pokok gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa peningkatan omset dari tahun ke tahun tidak selalu mencerminkan kenaikan penjualan per toko. Karena sebagian berasal dari ekspansi usaha ya seperti pembukaan toko baru atau perluasan jaringan. Sementara itu, pertumbuhan penjualan secara organik di toko yang sama relatif lebih menantang seiring konsumen yang masih berhati-hati dalam berbelanja. Kita kan beberapa kali bicara tentang lebih bijaksana lah sekarang karena mereka harus memastikan bahwa ada uang cukup nih yang nanti kalau misalnya ada apa-apa gitu. Nah, sektor retail mana yang paling cepat merespons nih Pak terkait dengan perbaikan ekonomi dan mana yang masih tertahan juga Pak Jimmy? Nah, kalau kita lihat ya, karena tadi konsumsi dasarnya itu kan ya retail makanan dan minuman, itu tentu menjadi segmen yang paling cepat merespon perbaikan ekonomi karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan dikonsumsi secara rutin kan, karena orang kan nggak mungkin ada krisis pun masa nggak makan gitu atau mengurangi dari 3 kali jadi sekali makan gitu ya. Nah, sebaliknya retail yang sifatnya non-essential seperti fashion atau apalagi yang high-end gitu ya dan barang tahan lama itu masih relatif tertahan karena konsumen cenderung menunda belanja untuk kebutuhan sekunder. Jadi ya kalau bisa ya pakai baju yang lama gitu kan atau pakai barang-barang yang tahan lama itu lebih lama sehingga untuk menggantinya itu yang biasanya mungkin 2 tahun, setahun itu mereka akan tunda justru bisa sampai beberapa tahun atau yang mungkin setahun yang mereka tunda jadi mungkin 2 tahun dan seterusnya gitu. Nanti kita akan lihat sejauh mana juga ya peran kebijakan fiskal moneter ini untuk bisa menopang pertumbuhan di tahun 2026. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Prof. Tilisa. Pak Jimmy kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan data terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 tahun 2025 secara tahunan. Seperti apa trennya? Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan. Kuartal 1 4,87%, tadi 5,12% di kuartal kedua, kemudian kuartal 3 ada penurunan menjadi 5,04%, meskipun tadi Pak Purbaya menyatakan bahwa kuartal 4 potensinya masih di atas 5% lagi untuk pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2025. Dan bagaimana dengan pergerakan inflasi? Nah, ini juga perlu dicermati, yang menjadi salah satu mungkin beberapa poin yang membuat tadi BI rate, kemudian daya beli masyarakat juga yang tengah terjadi saat ini begitu, apakah tertahan meskipun tadi Pak Jimmy mengatakan sudah ada perbaikan di sana. Nah, inflasi tahunan kita lihat di beberapa bulan dari Januari sampai dengan Desember ini pergerakannya memang ya cenderung naik begitu ya, kalau bisa dikatakan ya pemirsa. Di mana per Desember kemarin 2,92%, sementara di November 2,72%. Kalau kita lihat mundur lagi ke belakang 2,86% di bulan Oktober 2025, nyaris 3% secara tahunan. Dan lantas bagaimana dengan pergerakan suku bunga acuan Bank Sentral? Ini kita akan cermati bersama pergerakannya. Dari Juni 2025 di 5,5%, kemudian turun sampai dengan 4,75% pada tanggal 17 September 2025 dan bertahan terus sampai dengan 21 Januari 2026 di 4,75%. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Gani, kemudian juga dengan Prof. Telisa Aulia Valianti. Ya, baik Prof, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, nah ini dia. Apakah ini menjadi salah satu bukti keberhasilan bauran kebijakan fiskal moneter yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah baik di tahun 2025 lalu begitu, sehingga ini kemungkinan potensinya akan terus ditingkatkan di tahun 2026 ini, Prof? Ya, jadi harapannya antara ini kan data-data makro memang cukup baik ya. Kalau saya kaitkan tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy, sudah ada tanda-tanda perbaikan, tapi memang belum pulih ke pasca pre-pandemi ya. Harapannya kan kita bisa growing more than sebelum pandemi gitu ya. Nah, tapi itu belum tercapai secara keseluruhan dan tergantung segmennya ya, kan ada segmen kelas atas, menengah, dan bawah gitu kan. Nah, itu pemulihannya berbeda-beda begitu. Jadi kalau kita bicara in total secara agregat memang itu terlihat sangat baik, namun kalau kita pecah-pecah lagi berdasarkan kelompok misalkan seperti itu ya, ada beberapa yang mengalami penurunan atau stagnasi ya, sehingga bisa didorong lebih ini lagi. Jadi kita bisa lihat per kelompoknya dan ke level mikronya seperti itu. Itu yang perlu jadi perhatian sih. Jadi bagaimana makronya itu lebih inklusif menyasar kepada kelompok-kelompok ini gitu. Karena masyarakat banyak kan adanya di kelompok menengah bawah. Nah, itu yang harus juga diperhatikan seperti itu. Memang pemerintah sudah punya ya stimulus-stimulus untuk kelas menengah, terus bansos untuk kelas bawah gitu. Nah, namun penciptaan lapangan kerja itu juga menjadi penting. Tadi data-data yang ditunjukkan kan inflasi betul-betul terjaga gitu kan. Bahkan kita pernah mengalami deflasi, tapi deflasi yang terlalu tinggi juga itu tidak baik ya, menunjukkan juga ada perlambatan itu, tapi tetap terjaga di 2,5 plus minus 1 sebetulnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu pertumbuhan ekonomi nanti di kuartal 4 katanya akan lebih tinggi daripada kuartal 3 seperti itu. Nah, ada data lain yang harus kita lihat juga dari sisi sektor realnya, yaitu penyerapan tenaga kerja ya, itu juga menjadi isu gitu. Nah, ada sejumlah karena penduduk kita juga semakin meningkat ya, angkatan kerjanya harus disediakan lapangan kerja, karena gini, lapangan kerja itu ujungnya menciptakan daya beli. Nah, sedangkan daya beli tadi kan nanti ngaruh ke penjualan retail, ngaruh ke perusahaan, demand dan seterusnya. Jadi kita bicara demand gitu ya. Jadi dari sisi demand ini bagaimana tetap mempertahankan demand dari masyarakat itu seperti itu. Nah, sebetulnya dengan BI rate yang 4,75 juga pertumbuhan kredit kita masih single digit misalkan kayak gitu. Nah, itu harus semakin didorong lagi seperti itu. Jadi sebenarnya kita udah bagus, sudah on track. Cuma itu tadi kita akhirnya masih di 5%-an gitu ya. Betul. Nanti harapannya 5,2, 5,4. Tapi itu tadi dorongannya itu untuk nanti ke penyerapan lapangan kerja, kemudian ke peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Nah, itu yang menjadi tantangannya gitu. Pemerataannya juga menjadi isu gitu. Jadi sinergi kebijakan moneter fiskal harapannya juga bukan berhenti di level data-data makro, tapi juga ke pemerataan, karena pemerataan ini nanti ke welfare masyarakat luas gitu, yang itu menjadi
menjadi legacy bahwa ya pemerintah memang udah sukses gitu dalam menjaga dan itu dirasakan oleh masyarakat dan inklusif serta berkelanjutan seperti itu. Oke, Jadi Prof, kalau kita bicara ya, kalau kita bicara mengenai sektor ini, Prof, mohon maaf saya potong. Ini bicara mengenai mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di bagian yang mana? Kalau Anda katakan tadi perlu ada penciptaan lapangan kerja yang lebih luas lagi dan masif begitu dan tetap ya paling tidak cukup resilient juga menahan gempuran tekanan ekonomi global begitu, Prof. Ya, jadi kalau kita lihat data pertumbuhan kita belakangan ini, sektor yang relate dengan food dan agriculture itu memang termasuk yang menopang ya. Jadi ini mungkin sejalan dengan program prioritas seperti NBG kan cukup besar di situ ya. Jadi kalau kita bicara di berbagai forum, saya juga kemarin baru bicara dengan forum para pengusaha dan lain sebagainya. Ya, food and agriculture MBG akomodasi Mamin itu adalah yang cukup tinggi dalam menopang ekonomi kita ya. Kemudian yang kedua pasti sektor yang relate dengan industri dan pertambangan ya. Karena memang seiring dengan hilirisasi di sektor energi dan industri energy and mining itu kan karena kita ditopang oleh nikel, mobil listrik dan lain sebagainya ya. Itu juga yang menjadi tren, itu juga yang menopang ekonomi kita gitu. Jadi sektor industri, pertanian itu kan adalah sektor. Nah, sektor-sektor lain seperti transportation and logistik itu juga cukup tinggi ya berkembang gitu. Karena transportation logistik ini kan mendukung aktivitas ekonomi gitu. Nah, untuk retail dan perdagangan ya relatif sudah pulih tadi ya. Cuma beberapa sektor itu masih seperti real estate gitu ya. Karena tadi milenial tidak membeli rumah gitu ya, itu juga agak sedikit tertekan seperti itu. Jadi namun untuk driver-driver utama ya masih di seputar pertanian ya yang kita baca, industri dan relate dengan akomodasi, makan dan minum. Baik, Ya, Prof. jadi itu juga ya wisatawan kita katanya meningkat ya, perhotelan, pariwisata itu juga mengalami peningkatan ya. Baik. Seperti itu. Nah, dengan informasi tadi yang sudah disampaikan Pak Jimmy, apa yang bisa kita lihat begitu untuk industri retail sendiri? Apakah memang dengan kondisi tadi bicara mengenai tekanan harga, kemudian biaya operasional di sana, dan sejauh mana juga bahwa akses pembiayaan dengan suku bunga acuan yang masih bertahan di 4,75% ini memberikan ruang gerak yang cukup fleksibel atau tidak nih bagi pelaku usaha retail? Iya Mas Pras, jadi memang kalau kita bicara mengenai berbagai tekanan tadi ya harga dan biaya operasional karena berbagai macam hal, kebijakan pengendalian inflasi tentu sebetulnya membantu menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen sehingga konsumsi tidak mengalami tekanan yang signifikan. Namun di sisi pelaku usaha, retail ini masih menghadapi tantangan kenaikan biaya operasional seperti logistik dan energi, kemudian juga sehingga efisiensi usaha kita menjadi tetap fokus ya. Kita mesti melakukan berbagai macam inovasi lah agar bisa lebih efisien, bisa harganya biaya operasionalnya lebih terkendali sehingga pada akhirnya masyarakat terutama konsumen itu tidak terbebankan dengan peningkatan daripada biaya operasionalnya kita gitu. Baik, itu dia. Lantas sejauh mana dengan upaya yang dilakukan begitu yang menyatakan bahwa sistem keuangan masih tetap resilient, kemudian pembiayaan juga masih terus didorong supaya bisa double digit, tapi itu masih perlukah insentif-insentif yang dibutuhkan mengingat ruang fiskal juga di tahun 2026 yang cukup tight begitu, cukup ketat. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Prof. Dan juga Pak Jimmy. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, kemudian dengan Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah itu dia Prof. Lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai iklim investasi? Karena ini kaitan erat juga kan dengan bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan domain dari sisi investasi. Sementara di satu sisi tadi ya pertumbuhan kredit yang Anda sampaikan juga ya masih single digit, Prof. Kemarin November itu masih 7%-an begitu, silakan. Ya, jadi kemarin saya kebetulan juga ini ya mengetahui ada namanya ini kan kita punya indeks keyakinan bisnis gitu ya. Apakah perusahaan akan berinvestasi? Nah, salah satunya juga dari Kadin gitu, Kadin Pulse gitu, Kadin Business Pulse itu menyatakan bahwa 46% dari responden itu masih wait and see gitu. Jadi
Maaf, 46% bisa ekspansi tapi sisanya masih wait and see. Jadi kecenderungannya masih dominan yang wait and see-nya gitu. Jadi mereka juga masih melihat ketidakpastian gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara iklim investasi, ini kan sedang ada ketidakpastian global. Nah, apa obatnya untuk itu? Karena kan kalau ketidakpastian global kita tidak bisa terlalu banyak intervensi ya, kecuali melalui diplomasi kita di G20 dan sebagainya. Tapi itu kan istilahnya melibatkan banyak pihak ya. Nah, hal yang bisa kita kontrol adalah yang di dalam negeri kita. Jadi kepastian kebijakan di dalam negeri. Jadi misalkan ini ada peluang nih, misalkan investasi untuk mobil listrik atau investasi. Nah, tapi bagaimana nih atau solar panel gitu. Nah, apakah policy itu mendukung ke arah sana seperti itu. Jadi selain dari perizinannya, juga bagaimana nanti ketika itu sudah bisnis itu sudah diimplementasikan, sustainability-nya seperti apa, jaminan kepastian berusahanya seperti apa. Nanti tiba-tiba ada aturan yang kemudian membuat kurang kompetitif atau seperti apa. Nah, jadi pengusaha kan pastinya gitu butuh kepastian karena yang namanya investasi itu kan keputusan untuk jangka panjang ya. Misalkan kita udah invest di SPBU, tahu-tahu nggak boleh impor misalkan. Nah, padahal kita sudah mendirikan SPBU itu sudah invest di lahannya yang cukup mahal, invest di SDM orang-orangnya, invest instalasinya dan lain sebagainya. Tahu-tahu kita nggak bisa mengimpor, nggak ada yang bisa kita jual. Nah, itu kan untuk dunia usaha hal seperti itu jadi yang sangat costly. Jadi mereka berhati-hati dalam melakukan investment gitu. Jadi makanya salah satu iklim investasi yang penting itu adalah jaminan kepastian bahwa usahanya itu bisa long lasting seperti itu ya, dan mendapat dukungan. Dukungan itu juga tidak harus berupa harus selalu insentif pajak, insentif pajak sweetener salah satunya, tapi setidaknya memberikan ruang untuk berusaha seperti itu kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua sebetulnya pemerintah juga sudah bagus nih Mas, iklim investasi ini belakangan ini ada kanal layanan aduan debottlenecking untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, Satgas P2SP Go ID. Nah, ini harapannya dengan adanya layanan aduan debottlenecking juga apa sih yang jadi kendala gitu. Itu juga bisa diidentifikasi hambatan-hambatannya dan menjembatani pelaku usaha dengan instansi terkait. Contoh per 13 Januari sudah masuk 42 aduan. Nah, bagaimana follow up kepada aduan-aduan ini seperti itu. Jadi ini yang harus terus sudah bagus tapi dalam implementasinya perlu terus didorong gitu. Karena tadi banyak sekali negatif downside risk dari globalnya ini loh yang membuat pengusaha jadi wait and see. Makanya kita domestiknya itu harus mempercantik diri, membenah diri untuk tadi agar investor punya profil. Karena saingan kita kan berat, ada Vietnam, Malaysia, Thailand kayak gitu kan. Jadi kita harus bersaing dengan negara-negara yang berbenah diri. Nah, kita pun harus berbenah diri di domestiknya seperti itu. Itu dia, terus berbenah diri yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah tadi upaya-upaya antar otoritas begitu ya, sinergi yang akan lebih ditingkatkan dan dikuatkan lagi. Nah, Pak Jimmy, Anda melihat bagaimana dengan sinergi, kemudian bagaimana kerjasama antar otoritas ini untuk bisa membentengi ekonomi kita ini tidak hanya tekanan dari global, bahkan dari dalam negeri sendiri. Karena banyak pelaku usaha, sektor-sektor usaha juga yang masih mengeluhkan banjirnya juga di produk-produk asing yang masuk ke Indonesia. Nah, untuk retail sendiri masih aman nggak? Silakan Pak. Iya Mas Pras, ini memang concerted effort harusnya seperti yang tadi Prof. Telisa sampaikan. Jadi nggak bisa hanya satu sektor aja, karena misalnya sektor retail kan kita terkait dengan juga sektor manufacturing karena banyak barang-barang yang kita sediakan di toko-toko kita itu ya berasal dari manufacturing. Ada juga yang import, sehingga kita juga tentu perlu melihat bagaimana kebijakan import tanpa tentunya hurting industri di dalam negeri gitu kan, misalnya fashion dan lain-lain. Kemudian kita bicara tentang tax, belum lagi kita bicara tentang perizinan. Ini semua terkait gitu, dan kalau misalnya kita berjuang sendiri tentu hasilnya tidak akan sama dengan kalau misalnya concerted effort atau upaya bersama ini dilakukan gitu ya, termasuk dengan tadi menjaga kestabilan. Jadi bukan hanya kestabilan yang sifatnya makro di ekonomi maupun juga fiskal, tetapi juga kita bicara dengan mikronya yang kita juga harus benahi. Tadi seperti yang Pak Prof. Telisa sampaikan, kita harus bisa kompetitif nih. Kalau enggak ya kita
mohon maaf ini ya, saya harus sampaikan juga. Jadi nggak sedikit juga tuh kawan-kawan kita yang memilih akhirnya nyebrang ke Malaysia atau nyebrang ke Thailand untuk membeli barang-barang yang seharusnya bisa beli di sini gitu. Sama gitu kan. Mungkin barangnya bisa kita produksi atau bahkan produknya itu berasal dari negara lain seperti China misalnya. Jadi ini tantangan yang cukup besar gitu, gimana supaya bisa bersinergi untuk mengatur kebijakan yang betul-betul menyeluruh sehingga kita bisa lebih kompetitif ya. Kalau nggak ada competitiveness tadi ya tadi kita satu nggak dapat investasi, yang kedua juga devisa kita keluar karena cenderungannya orang bisa berbelanja di luar negeri gitu. Ya, dengan beberapa pekerjaan rumah yang tadi masih ada yang sudah disampaikan oleh pelaku usaha termasuk Prof. Telisa sendiri. Lantas bagaimana rekomendasi yang mungkin Prof. Telisa bisa sampaikan? Keinginan juga yang mungkin bisa memberikan satu solusi komprehensif begitu untuk bagaimana menjaga perekonomian Indonesia masih bisa tetap tumbuh positif begitu, Bu. Silakan. Iya. Kalau saya sebagai final key takeaways-nya ada dua ya, dari sisi makro dan mikro ya. Sekali lagi tadi menekankan juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jimmy. Jadi makro tetap harus dijaga, terutama seperti stabilitas rupiah, obligasi, saham, semua harus kita jaga karena volatilitas pasar keuangan itu kadang cepat merambat gitu ya. Nah, stabilitas makro itu tetap harus diperkuat karena guncangan ke depan juga tidak mudah. Nanti soalnya lama-lama kayak harga bahan baku gitu ya. Kita kan beberapa bahan baku tuh masih impor ya di electronics di mana. Jadi dengan adanya rupiah dan lain sebagainya takutnya ke inflasi dan akhirnya ke daya beli dan ujungnya nanti PHK gitu. Takutnya kan seperti itu. Nah, jadi stabilitas makro tetap harus dijaga. Jadi harapannya kredibilitas kebijakan bahwa misalkan tetap akan menjaga independensi kebijakan moneter, fiskal tetap akan prudent, itu tetap harus kita sound dan kita buktikan bahwa kita memang transparan dalam pengambilan kebijakan makro, dan itu kita jaga karena Indonesia sudah dikenal beberapa puluh tahun terakhir after krisis Asia kita belajar itu bahwa kita itu sudah cukup soundness untuk menjaga stabilitas makro itu dengan disiplin fiskal dan disiplin moneter yang kuat. Nah, itu harus kita pertahankan. Kemudian yang kedua dari aspek mikronya. Nah, bagaimana keterkaitan antara makro dengan mikro. Jadi kita tidak puas berhenti di angka makro, kita harus betul-betul melihat di mikronya seperti apa. Jadi implementasi kebijakan-kebijakan itu seperti apa harus dipantau. Jadi bukan hanya meluncurkan kebijakan, tapi bagaimana mengevaluasi kebijakan ini sudah nyampe belum di sektor mikro, asosiasi udah diajak ngobrol belum, terus kemudian apa nih yang dibutuhkan, saling sinergi. Oke, ada kebijakan, ternyata ada masukan. Nah, harapan kita pemerintah juga cukup bisa menerima masukan dari para pelaku usaha ataupun masyarakat sehingga di situ terjadi sinergi juga antara masyarakat dengan pemerintah, karena walau bagaimanapun masyarakat adalah sebagai stakeholder yang akan menerima dampak dari kebijakan tersebut gitu. Dan ada sense of belonging juga dari masyarakat terhadap kebijakan untuk mensukseskan bersama kebijakan kalau dilibatkan dan didengarkan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Dan daya saing kita tuh penting tadi ya, produk-produk lokal, kita mencintai produk lokal kita sendiri karena ya itu siapa sih yang menghasilkan lapangan kerja untuk kita ya, para pengusaha lokal ini juga ya yang banyak menyerap lapangan kerja di kita, terutama di labor intensive sektor itu sih yang dan perlu terus dipantau pelaksanaannya. Yes, implementasi evaluasi terus-menerus yang dilakukan ya untuk menjaga sinergitas tadi begitu antar otoritas sektor keuangan kita. Pak Jimmy, terakhir bagaimana harapan Anda begitu mengingat dunia usaha tantangan 2026 ini kan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahun lalu begitu Pak? Terima kasih Mas Pras. Jadi setuju banget dengan Prof. Telisa tadi. Selain daripada kita menjaga resiliensi di tingkat makro gitu ya dengan sinergi antar otoritas tadi, tapi kita juga perlu untuk bicara lintas sektor gitu. Jadi bukan hanya para pengambil kebijakan publik tetapi juga konsumennya, begitu juga dengan pengusahanya, sehingga nanti lahir kebijakan-kebijakan yang memang bukan one size fits all tapi betul-betul fokus pada apa yang dibutuhkan di masyarakat. Kita kan selalu bicara tadi UMKM, kita bicara tentang juga pengusaha-pengusaha kecil yang sebetulnya banyak menopang ekonomi kita. Ini kan mereka sebenarnya sama retail ini sangat erat gitu ya. Banyak produk-produk mereka itu butuh saluran untuk bisa ada penjualan gitu. Dan kita memerlukan kerjasama dan jangan sampai nanti ada kebijakan-kebijakan yang di tingkat mikro yang justru menghambat. Ya, dan juga kita butuh misalnya
ya kita lihat gitu kan di toko-toko kita ya yang kecil aja gitu ya, premanisme segala macam itu kan kita harus betul-betul kita jaga untuk tidak terjadi sehingga situasi kondusif, jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang justru menghambat, tetapi yang kita inginkan adalah yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi kita, termasuk retail. Baik, Pak Jimmy. Baik, itu dia beberapa informasi. Kemudian bagaimana rekomendasi yang sudah diberikan dari ekonom dan dunia usaha begitu untuk terkait dengan sinergitas antar otoritas sektor keuangan di Indonesia. Prof. Telisa, kemudian Pak Jimmy, terima kasih banyak atas informasi, update, dan insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Prof. Terima kasih, Pak Jimmy. Ya, salam sehat. Terima Mas kasih, Pras. salam sehat, Prof. Pemerintah Amerika Serikat menunda rencana pemberlakuan tarif masuk sejumlah produk impor furniture selama setahun. Adapun rencana pemberlakuan tarif masuk tersebut semula akan diterapkan mulai 1 Januari 2026. Pemerintah Amerika Serikat dalam keputusan terbarunya menunda kenaikan tarif impor sejumlah produk furniture selama 1 tahun hingga 2027. Berdasarkan fact sheet di website resmi kantor kepresidenan Amerika Serikat Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menunda kenaikan tarif untuk furniture berlapis kain, lemari dapur, dan meja rias selama 1 tahun. Trump menyebut penundaan dilakukan karena Amerika Serikat terus terlibat dalam negosiasi produktif dengan mitra dagang untuk mengatasi masalah timbal balik perdagangan dan keamanan nasional terkait impor produk kayu. Trump menambahkan penundaan pemberlakuan tarif juga sejalan dengan meningkatnya keluhan pemilihnya terhadap harga barang yang masih tinggi. Sebelumnya berdasarkan pemberitahuan yang diterbitkan pada September tahun lalu, Amerika Serikat, Trump berencana menaikkan tarif produk furniture kayu berlapis dari semula 25% menjadi 30% per 1 Januari 2026. Sementara itu, tarif untuk lemari dapur dan kabinet kamar mandi direncanakan naik dari 25% menjadi 50%. Gedung Putih menyatakan Amerika Serikat masih melakukan negosiasi yang konstruktif dengan mitra dagang terkait prinsip timbal balik perdagangan dan isu keamanan nasional khususnya untuk impor produk kayu. Pernyataan ini mengindikasikan adanya peluang kesepakatan baru yang bisa kembali menunda atau mengubah kebijakan kenaikan tarif tersebut. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, penundaan tarif masuk Amerika Serikat memberikan nafas bagi industri mebel. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Abdul Sobur, apa kabar, Pak? Baik, Mas Pras, gimana? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat juga nih, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan ya, kalau kita lihat ada penundaan lagi. Nah, kalau dari kacamata Anda Pak Abdul Sobur, bagaimana Anda melihat dengan tarik ulur ya terkait dengan kebijakan-kebijakan begitu untuk penetapan tarif masuk ke Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump ini? Silakan Pak. Ya, memang kita semua ya, rekan-rekan semua, pemerintah juga tentunya harus punya mental hebat kalau berhadapan dengan AS ini. Oke. Karena gonjang-ganjing tarif ini sudah cukup melelahkan juga ya. Memang semula kan kita dikenakan 32% ya, Mas Pras. Lalu kemudian pemerintah, kita semua melakukan upaya diplomasi dan alhamdulillah tuh berhasil mencapai ke angka 19%. Tetapi itu tidak untuk semua furniture. Beberapa furniture yang tadi disebutkan seperti kitchen ya, set dan kemudian bedroom itu diberi kenaikan yang berbeda yaitu 25%. Dan juga ada kayu-kayu solid ya seperti yang berlapis atau kita mengistilahkannya yang upholstery itu diberikan juga kenaikan yang berbeda yaitu 25%. Nah, belakangan Amerika memberikan juga statement bahwa khusus untuk Indonesia akan diberikan kenaikan signifikan dari yang tadi 25 menjadi 50 di awal tahun 2026. Bukan itu double kenaikannya, triple malah ya. Yang tadinya 19 kemudian 25 mau naik. Nah, tapi mungkin karena kemarin ada perjumpaan dengan presiden kita di Davos, saya kira ini menjadi momentum sangat strategis buat pemerintah, buat kita semua, mengingat industri mebel dan kerajinan ini kan padat karya. Kita bisa bayangkan Mas Pras ya, 2,1 juta ekosistem
lapangan kerja yang terserap. Kalau itu terganggu ke pasar utama kita yang 54%-nya ke Amerika Serikat, pasti masalah besar. Tapi rupanya diplomasi ini sangat memberi ruang ya. Untuk datang barangkali mungkin pertengahan bulan Februari ke Amerika Serikat ya, Pak Presiden, untuk membicarakan supaya tarif ini bukan hanya ditunda ke angka 25% kembali ya, tapi kalau bisa jadi 0 ya. Sehingga ada wacana baru memang menarik ya, kemarin kita membahas di Kemenko. Ya, ada potensi begitu ya untuk ada negosiasi lagi begitu ya, Pak Abdul Sobur. Potensinya luar biasa. Jadi diplomasinya dimungkinkan mereka ingin kita membeli bahan baku dari mereka. Mereka kan produsen kayu terbesar juga di dunia ya, seperti oak, cherry, ya, pine dan lain-lain ya. Itu juga kita bisa pakai. Nah, mereka memberikan kayak semacam imbal balik lah. Defisitnya kan mereka terlalu besar. Kalau bisa industri mebel dan kerajinan itu juga membeli kayu-kayu mereka. Sebenarnya ini menarik nih, ya, karena imbal dagang ini sebetulnya sepanjang mereka membeli furniture-nya dari kita, di mana bahan baku dari mereka diproduksi di sini, itu tetap kita untung. Ya. Salah sebenarnya. Nah, ini menarik kalau kita bicara mengenai bahan baku, kemudian nanti kita juga harus membeli bahan baku. Kalau misalnya kita lanjutkan proses negosiasi bahwa kita harus membeli produk bahan baku dari Amerika Serikat. Menurut Anda ini menjadi posisi yang masih memberikan keuntungan besar bagi Indonesia, bagi pelaku usaha industri mebel dan kerajinan, atau bagaimana? Mengingatkan kita harus tetap menjaga industri ini bergerak. Mengingat ini adalah seperti yang sudah Pak Abdul Sobur sampaikan, adalah industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja di dalamnya, begitu Pak? Tentu Mas Pras, karena gini, kita lihat gambaran besarnya ya. AS ini belanja furniture dari seluruh dunia itu mendekati 70 miliar US dollar. Jadi kalau kita baru ekspor kurang lebih 1,3-1,5, itu kan cuma 2,7 sampai 3% saja, terlalu kecil. Ya. Nah sementara pesaing kita seperti Vietnam itu udah angkanya itu nyaris 20 miliar dolar. Ya. Apalagi Cina gitu ya, tapi dengan diblok Cina masuk ke sana, akhirnya apa? Vietnam yang mengambil keuntungan dengan Malaysia karena mereka bordernya dekat ya ke Cina. Nah, pertumbuhan ini pasti memerlukan bahan baku. Nah, industri kita, walaupun kita kaya dengan hutan, apalagi dengan kondisi kemarin ya, bencana alam yang memungkinkan pemerintah harus lebih waspada, walaupun kami tidak ada urusan dengan bahan baku alam, karena kami lebih concern ke kayu-kayu perhutani ya, dalam hal ini kayu jati, mahoni. Ada sejumlah kayu yang diperlukan di Amerika Serikat. Seperti pine ya, misalnya oak dan lain-lain. Kenapa? Itu kan habitatnya di sana, Mas. Jadi kalau barang itu kembali ke sana dia lebih kuat, lebih tahan, lebih sesuai dengan iklimnya mereka. Jadi kalau bahan baku dari sana masuk ke sini, lalu kita produksi dan dikirim balik dengan nilai tambah tertentu, ini lapangan kerja terbuka. Kita kalau mau naikin misalnya 2 kali lipat dari sekarang aja misalnya, di angka 3,2 miliar dolar menjadi 6 miliar dolar, lapangan kerja juga akan naik nanti Mas. Di situ kira-kira menariknya. Nah ini dia, menarik kalau kita cermati lantas apakah akan ada perubahan strategi juga pada saat kita mengekspor produk-produk mebel dan furniture ke Amerika Serikat. Mengingat tadi ada beberapa produk yang Anda sampaikan, ada kitchen set, bedroom, kayu solid begitu yang terkena tarif resiprokal di atas 19%, kemudian itu yang akan ditekankan untuk kita produksi di Indonesia kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Abdul Sobur, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih PDB dari industri furniture Indonesia. Ini dia datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. PDB dari industri furniture Indonesia di kuartal 1 2024 itu tercatat 7,11 triliun rupiah. Trennya naik sampai dengan kuartal 1 2025 menjadi 7,81 triliun rupiah. Namun sayangnya di kuartal kedua ada penurunan di tahun 2025 lalu menjadi 6,91 triliun dan di kuartal 3 naik tipis menjadi 6,98 triliun rupiah untuk PDB industri furniture Indonesia.
berikutnya kita lihat proyeksi pendapatan furniture Indonesia juga. Ini dia data yang seperti yang bisa Anda saksikan juga. Proyeksinya di tahun 2025 kemarin 3,3 miliar dolar Amerika. Tahun ini diharapkan bisa menyentuh 3,38 miliar dolar, kemudian naik terus sampai dengan 2029 mendatang di 3,61 miliar dolar Amerika. Itu dia dari sisi bagaimana itu ya data-data terkait dengan furniture Indonesia. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI. Ya, Pak Abdul Sobur. Nah, lantas dengan beberapa informasi kemudian tadi pertanyaan tertunda kita adalah strateginya untuk eksportir sendiri di mebel dan kerajinan apakah akan berubah? Karena kan nanti pengenaannya di atas yang 19% ya produk-produk mebel. Nah, apakah nanti akan fokus di sana kah atau masih tetap dengan business as usual saja begitu nih Pak Sobur? Silakan. Ya, kalau diplomasi ini dibuka dalam waktu dekat ya, Presiden berangkat ke sana dengan tim ekonomi yang dipimpin Pak Erlangga. Tentu saja menjadi sangat mungkin bahwa tarif itu dinamis. Ketika kita membangun statement, kita beli bahan baku dari kamu, bahan-bahan yang biasa kamu ekspor ke seluruh dunia, oak, cherry misalnya, dan lain-lain termasuk di dalamnya ada pine misalnya. Itu menjadi sangat mungkin ya. Coba kita lihat yang mereka kenakan tarif tinggi itu kan yang memang berbasis kayu semua itu ya. Nah, kalau kita ambil, kita negosiasikan saya minta 0. Indonesia minta 0. Nah, ini sebetulnya karena buat mereka, Mas Pras ya, kalau ada imbal balik seperti itu, ruang itu jadi terbuka. Karena apa? Buat mereka kalau barangnya kita beli, ada lapangan kerja yang tergerak lebih banyak di sana, itu menjadi penting. Bahkan Amerika menawarkan kepada kami ke HIMKI untuk datang nanti di bulan Mei di Maryland, ada 5 negara bagian yang ingin ketemu supaya lebih dalam lagi nih, kita udah blok market dari Cina masuk, Indonesia tolong dong lebih dalam ke sini, kamu kan baru 2,7% naikin dong gitu ya, kita berikan ruang. Nah tadi tuh diplomasinya, kita beli bahan dari mereka, kita produksi di Indonesia, kan yang penting kita lapangan kerja tergelar. Betul. Ya, ada masalah bahan baku dari mereka karena kita masih terlalu kecil ke Amerika Serikat itu. Sehingga ruang ini bisa bertumbuh. Karena market mereka memang yang terkuat terbesar di dunia, Mas Frans ya. Tadi 70 miliar dolar. Data lain mengatakan bahwa sampai 100 miliar dolar itu pasar mereka. Termasuk yang dikirim dari Amerika ke seluruh dunia. Ya, dengan beberapa informasi yang juga Anda sampaikan, lantas bagaimana Anda melihat dengan bahan baku sendiri ini Pak Abdul Sobur? Apakah harganya, mengingat ini kita belinya dari Amerika Serikat kemudian dibawa ke Indonesia dibandingkan kita membeli produknya dari dalam negeri atau mengambil bahan-bahan baku yang ada di Indonesia? Apakah di situ masih ada ya cuan yang bisa kita manfaatkan begitu? Kita akan dua program ya, tentu saja ya. Yang konvensional yang bahan bakunya dari dalam, ini juga akan disempurnakan tata kelolanya. Kami dengan Perhutani sudah melakukan kerjasama untuk memastikan bahwa kayu-kayu yang kami peroleh itu betul tersertifikasi dengan baik, ya, dan kemudian memenuhi standar kualitas dunia ya. Dalam hal ini juga kemudahan akses dan sebagainya. Tapi supply-nya kan nggak terlalu besar, Mas. Kan yang besar itu kan kayu alam yang sekarang isunya kan alih fungsi menjadi sawit ya. Itu menimbulkan bencana. Kalau kami kan fokusnya kan ke hutan-hutan yang ditanam dari Perhutani. Mereka kan hanya mampu suplai 1 juta kubik. Kita butuh 6 juta. Sisanya dari hutan rakyat. Ya. Cukup besar juga ya, Pak. Kita ada ruang membeli dari mereka. Jadi yang besar volumenya akan naik tanpa meninggalkan kayu yang sudah berjalan selama ini. Tadi pertanyaannya kan spesifik mengenai harga. Kalau kelolanya barang dari Amerika itu pasti canggih sekali. Mereka itu terukur semuanya itu ya. Jadi nanti datang ke pabrik kita itu udah dengan standar yang Nah, lantas kalau kita lihat secara umum harga bisa dikompromikan sebetulnya. Pak Abdul Sobur, kalau kita lihat secara umum begitu dengan adanya penundaan tarif masuk tadi untuk biaya masuk ya produk-produk mebel Indonesia begitu yang di atas 19% tadi, apakah ini akhirnya memang memberikan keuntungan sendiri nafas buat industri mebel Indonesia atau tadi karena adanya mungkin negosiasi bahwa kita harus membeli produk ataupun bahan baku dari Amerika Serikat sehingga masih membutuhkan waktu yang lebih lama lagi misalnya untuk kita bisa meningkatkan produksi, Pak Abdul Sobur?
ini hanya menunda keterpurukan. Ya. Bayangin kalau 50% kita diberikan tarif. Wah, berat sekali Mas Pras, babak belur kita ya. Tapi dengan ditundanya sampai 2027 dan dibuka ruang negosiasi, sehingga kita masih di angka 19 dan 25%, maka dengan pola yang tadi disampaikan bahwa ada imbal balik, kita juga bisa membeli kayu dari mereka sebagai tawaran yang kita harus accept, maka ruang diplomasi ini memungkinkan menjadi lebih rendah dari 25, bisa kembali ke 19 atau bahkan bisa 0, seperti ke awal cuman 0 sampai 3 bahkan ada 5%. Maka kalau itu terjadi, bukan hal yang mungkin, itu industri-industri dari luar, misalnya dari Vietnam, dari Cina, atau dari Malaysia, bergerak masuk ke sini itu, ke Indonesia. Akan terjadi momentum pertumbuhan di situ sebenarnya. Karena pasar Amerika tadi yang menjadi concern-nya kan sangat besar. Nah, peran kontribusi HIMKI sendiri untuk menjaga negosiasi ini berjalan dengan smooth, begitu dengan lancar. Pak Abdul Sabur, apa yang sudah Anda sampaikan sejauh ini sehingga benar-benar tahun 2026 menjadi momentum juga nih peningkatan industri mebel Indonesia? Kemarin kami meeting dengan Kemenko, Pak. Dan secara intensif kami memberikan satu gambaran besar, data dan semacam komitmen pertumbuhan di 5 tahun ke depan itu bisa sampai 2 kali lipat atau 6 miliar dolar. Dalam pengertian kami kan pendapatan akan jadi manfaat kedua, berarti kan aspek devisanya naik menjadi 6 miliar dolar dan lapangan kerja pun tergelar 2 kali lipat atau kurang lebih sekitar 4 juta. Itu kita punya komitmen dengan pemerintah dan kita minta tolong nanti pada saat Pak Presiden berangkat ke sana di pertengahan bulan ini, misi itu betul-betul dibawa, ya. Masukan dari kita betul-betul dibawa. Ada kesanggupan dari kita untuk mengambil tanggung jawab. Nah, dari pemerintah sendiri Anda melihat bagaimana? Perlukah kita masih butuh kehadiran pemerintah? Misalnya di sana bentuk insentif kah atau subsidi kah begitu yang diperlukan bagi industri mebel dan kerajinan sendiri? Tentu. Kalau regulasi kan menjadi sebuah hal yang tidak bisa ditawar ya. Daya saing global harus diperbaiki. Instrumennya besar sekali. Instrumennya banyak sekali ya. Salah satu yang sudah dilakukan oleh Kemenq kan kemarin memberikan bantuan modal murah ke HIMKI, ke industri kami, itu 2 triliun ya. Sekarang mungkin tahapannya untuk implementasi di tahun ini. Itu juga salah satu poin yang positif. Nanti sejumlah regulasi yang lain yang bisa mendukung pertumbuhan harus dibangun di lapangan. Logistiknya kan kita masih mahal. Gimana caranya nih logistik juga ditekan. Nah, nanti mungkin kalau perlu pelabuhannya diperbesar, diperkuat, gak usah lagi masuk ke Singapura misalnya, di Batam bangun sendiri, gitu, di Aceh gitu ya. Itu yang dilakukan Vietnam sekarang kan tidak lagi menggunakan port-port yang ada di Singapura, tapi mereka directly dari pabrik langsung ke pasar gitu kan, luar biasa. Dan itu ongkos logistiknya menjadi murah. Ya. Dan banyak lagi Mas ya, hal-hal kecil, termasuk tugas kami yang paling signifikan ini pengembangan desain. Kita nggak mau tarung berhadapan-hadapan dengan Vietnam dan Cina, nggak mungkin. Kita masih sanggup melawan misalnya dengan Italia. Karena apa? Bernilai tambah atau value creation-nya kita mungkin bangun. Ya. Supaya apa? Nilai tambahnya naik, terus marketnya masuk ke sebagian dari niche market atau pasar kelas atas. Baik, itu dia beberapa informasi dan harapan yang masih tetap diinginkan begitu oleh pelaku usaha industri mebel. Tapi yang paling utama adalah kita memanfaatkan momentum penundaan ini justru dengan menyiapkan strategi baru ya. Sehingga negosiasi juga tetap berjalan. Bahkan kalau bisa di bawah 19%, 0% bahkan itu lebih baik lagi begitu ya. Balik ke settingan awal begitu yang diharapkan ya. Pak Abdul Sabur, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak. Sampai ketemu lagi, Pak Abdul Sabur. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.